Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Widiantoro, SPD. Saya mengajar pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 2 Karangjaya. Saya mahasiswa pengembangan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 batch 2, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan nomor peserta 161353000377. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Karangjaya. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Rizi hadir, Zaid, Zalfa Davina, Iwan Azhara. Ada yang tidak hadir pada kegiatan pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silakan semuanya berdiri. Untuk memimpin doa. Anak-anak yang salah dirahmati oleh Allah, sebelum memulai belajar ada baiknya kita berdoa. Karena di dalam kitab Lubabul Hadis Rasulullah menjelaskan ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Dan kita harus membaca doa sebelum belajar. Apapun kegiatan kita harus diawali dengan minimal bismillah. Yang kedua, niat yang baik. Karena kalau kita mulai dengan bismillah, dengan niat yang baik, maka setiap tingkah laku kita mengandung ibadah kepada Allah dan dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Alhamdulillah.
marilah kita berselawat kepada baginda Rasul. Siap semuanya? Keutamaan sholawat. Keutamaan sholawat itu kata Rasulullah dalam kitab Bid'atul Nasihin, "Man nasiya salata alayya nasiya tariqul jannah." Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, maka dia lupa jalan menuju surga. Alhamdulillah, semoga Allah mencatat doa kita, mengabulkan doa kita, mencatat sholawat kita diterima oleh Allah dan Rasulullah, maka menjadi jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum memulai pembelajaran, Pak ini bertanya kepada kalian. Pertanyaan pertama, apakah kalian sudah mendengar surah Al-Hujurat? Sudah. Sudah? Sudah. Di mana? Di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, apakah kalian sudah bisa menulis Al-Quran dengan baik dan benar? Sudah bisa? Bisa. Alhamdulillah. Sekarang kalau Pak tanya dan Pak suruh kalian membuat poster yang menarik atau enggak kaligrafi di atas karton, kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Bisa? Bisa. Sini akan Pak tampilkan sedikit cuplikan video bagaimana cara membuatnya. Siap semuanya? Video bagaimana cara membuat kaligrafi Quran surah ayat 3. Pak tanya dulu, apakah kalian sudah siap belajar? Kita membuat proyek tentang membuat karya, yaitu kaligrafi di atas karton. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Mulai pembelajaran. Pak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu membaca. Membaca surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Di sini nanti kita akan membaca, akan Pak sampaikan yaitu dengan metode talaqi. Setelah Pak membaca, baru kalian mengikuti. Yang kedua yaitu memahami. Memahami arti dan isi kandungan. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang terakhir kita ada project ya. Project itu nanti Pak kasih tugas dan Pak sudah menyiapkan alat-alatnya seperti karton ya, spidol dan lain sebagainya.
membuat karya. Ini per kelompok nanti, yaitu berupa khot. Khot itu kaligrafi ya, yang kalian tulis di atas karton. Itu secara berkelompok. Nah, kalian menulisnya nanti itu didesain sedemikian rupa agar supaya bagus, mulai dari bismillah, ayatnya, dan juga artinya di bawahnya. Oke? Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, membaca surah Al-Hujurat dengan baik dan benar. Yang kedua, memahami arti isi kandungan surah Al-Hujurat. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu membuat karya berupa khot di atas karton. Dan sebelum menyampaikan, kita membaca Quran surah Al-Hujurat. Ikuti Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum inna khalaqnakum min zakarin wa unsa min dzakarin wa untha wa ja'alnakum wa ja'alnakum syu'uban syu'uban wa qabaila wa qabaila lita'arafu lita'arafu inna akramakum inna akramakum indallahi indallahi atqakum atqakum innallaha innallaha alimun khabir. alimun khabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku yang salah dirahmati oleh Allah. Quran surah Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan di mana? Di kota Madinah. Madinah. Di mana surah Al-Hujurat diturunkan? Di kota Madinah. Selanjutnya, Quran surah Al-Hujurat ini termasuk golongan surah Madaniyah. Karena golongan surah itu ada 2. Yang pertama, golongan surah Makkiyah. Yang pertama apa? Makkiyah. Yang kedua, Madaniyah. Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini termasuk golongan surah apa? Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota. Madinah. Selanjutnya, apa itu arti surah Al-Hujurat? Berasal dari bahasa Arab Hujuratun, ya, yaitu kamar. Kalau Hujurat artinya kamar. Selanjutnya, Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini diturunkan oleh Allah setelah surah Al-Mujadalah. Selanjutnya, Quran surah Al-Hujurat ini ada jumlahnya. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 18 Surah berjumlah 18. ayat. Ini yang sangat penting yang terakhir. Isi kandungan surah Al-Hujurat itu ini sudah tertera di PowerPoint di depan. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menjelaskan tentang bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan kedua manusia dari dasarnya Di sini sudah sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
menciptakan kita itu berbeda-beda. Yakin tak? Ada yang orang Arab, ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Begitupun dengan kita. Ada yang putih, ada yang belum putih. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda. Maupun seperti agama. Ada yang agama ada yang agama ada yang agama Buddha, ada yang agama Hindu, ada yang beragama Konghucu. Banyak Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini banyak sekali aliran maupun agama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu tidak lain dan tidak bukan lita'arafu, untuk saling mengenal. Dan orang Arab belum tentu lebih mulia daripada kita semua. Begitupun sebaliknya. Kenapa? Standar ketakwaan di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di sisi orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dirahmati Allah. Apakah sudah paham dengan apa yang Pak jelaskan tadi? Kalau sudah, sekarang Pak bertanya. Ada berapa ayat surah Al-Hujurat? Al-Hujurat diturunkan di mana? Surah Al-Hujurat termasuk golongan surah apa? Selanjutnya surah Al-Hujurat diturunkan setelah surah apa? Oke. Al-Hujurat artinya kamar kan? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, selanjutnya Pak minta dari kalian maju ke depan untuk membacakan surah Al-Hujurat ayat 13. Ayo, silakan Pak panggil kelompok 2, maju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya Pak panggil kelompok 3. Silakan maju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kalian sudah banyak yang paham ya. Selanjutnya sudah bisa membaca. Langkah selanjutnya kita akan memasuki proyek kita pada pagi hari ini. Satu orang, satu kelompok terdiri dari beberapa orang. Nanti Pak kasih kertas, karton, dan kalian membuat kaligrafi Quran surah Al-Hujurat di atas kertas tersebut. Siap semuanya? Siap. Ini Pak kasih
setiap kelompok dan kaligrafi nanti kalian tulis di sini ya. Iya. Baik anak-anak yang materi Allah. Selanjutnya di depan ini sudah ada ayat gambar ya, Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nanti kalian silakan salin gambar ini di karton dan kalian hias sedemikian bagusnya. Oke, siap semuanya? Waktunya Pak kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Dan jangan lupa kerjanya harus bersama, harus berkelompok. Silakan kalau ketua kelompoknya maju dan kumpulkan satu persatu. Selanjutnya kelompok 2. Alhamdulillah, kalian luar biasa semuanya. Ini panggilan bagus semua. Dan Pak minta perwakilan mau ketua kelompok, mau anggota maju ke depan menjelaskan dari apa kalian membuat ini, bagaimana prosesnya. Pak Pagi dari kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
wakil dari kelompok 3. Ini adalah karya kami, yaitu tugas membuat poster atau kaligrafi surah Al-Hujurat ayat 13 di atas karton. Karya ini kami buat dengan dasaran pensil. Selanjutnya kami hias dengan berbagai ornamen dan warna. Kami senang belajar hari ini, apalagi diberikan tantang yang membuat kami semakin mahir dalam mengeksplor pengetahuan lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi perwakilan dari kelompok 3. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka, wakil dari kelompok 1. Ini adalah karya kami, membuat kaligrafi surat Al-Hujurat ayat 13 pada karton. Karya ini kami buat dengan senang hati dan kekompakan. Selanjutnya kami hias dengan berbagai ornamen dan warna. Kami senang belajar hari ini, apalagi diberikan tantangan yang membuat kami semakin mahir dalam mengeksplor pengetahuan lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Baik, selanjutnya yang nomor 3, Pak panggil kelompok 2 untuk menjelaskan bagaimana proses pembuatan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid, wakil dari kelompok 2. Ini adalah karya kami membuat kaligrafi surah Al-Hujurat ayat 13 pada karton. Karya ini kami buat dengan senang hati dan kekompakan. Selanjutnya kami hias dengan berbagai ornamen dan warna. Serta kami membuat atau mewarnai yang selaras dengan bendera Palestina. Karena selain mencintai Allah dan Rasulullah, serta orang tua dan guru, kami juga cinta tanah air dan negeri Palestina. Kami senang belajar hari ini, apalagi diberikan tantangan yang membuat kami semakin mahir dalam mengeksplor pengetahuan lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwana Zara, wakil dari kelompok 4. Ini adalah karya kami membuat kaligrafi surat Al-Hujurat ayat 13 pada karton. Karya ini kami membuat dengan senang hati dan kekompakan kami sangat mencintai keindahan. Di antaranya kami menulis lafaz Bismillah dengan bentuk love. Kami senang belajar hari ini, apalagi diberikan tantangan yang membuat kami semakin mahir dalam mengeksplor pengetahuan lebih banyak. Alhamdulillah, tadi Pak kita pembelajaran dari awal ya. Kalian sudah paham semua surah Al-Hujurat itu artinya apa, diturunkan di mana, diturunkan setelah surah apa, termasuk golongan surah apa, artinya apa dan lain sebagainya. Dan juga kalian sudah menyelesaikan tugas proyek kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah Pak nilai sudah bagus, tapi ada sedikit yang Pak kasih masukan. Ketika membuat Arab itu dikasih harokatnya. Ya, paham semuanya? Paham. Paham semuanya? Paham. Untuk perjumpaan kita pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang Quran surah Al-Maidah ayat 12 dan ayat 13. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kesimpulannya kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang membedakan kita di sisi Allah bukan jatah